Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvianur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang floodplain. Apa itu floodplain? Floodplain atau dataran banjir adalah sebuah lahan di area sungai yang terbentuk karena proses sedimentasi tanah yang dibawa oleh banjir. Bentuk serta ukuran area lahan daratan tersebut sangat bergantung dengan seperti apa riwayat banjir yang terjadi di sana. Akan tetapi, yang umum ditemui adalah lahan darat dengan bentuk memanjang atau ilong. Ketika berada di area sungai, kita akan mendapati bagian sisi-sisi sungai tersebut mempunyai lahan-lahan daratan. Terlebih lagi, jika sungai tersebut pernah atau baru saja dialiri oleh aliran air dengan debit yang besar, lahan tersebut biasa disebut dengan nama dataran banjir atau floodplain. Selanjutnya, proses terbentuknya floodplain. Aliran air di sungai secara alami memuat material-material lain seperti lumpur, pasir, dan kerikil. Apabila digambarkan lebih jelas, posisi lumpur, pasir, dan kerikil umumnya berada di dasar aliran air karena benda-benda tersebut memiliki massa yang lebih berat daripada air. Terbentuknya dataran banjir terjadi disebabkan oleh perubahan debit air yang semula sangat besar volumenya kemudian mengecil. Perubahan volume debit air tersebut disebabkan banjir sudah berhenti. Dari peristiwa tersebut, material-material seperti lumpur, pasir, dan kerikil masih tertinggal di area yang sebenarnya bukan aliran utama dari sungai. Karena tidak ada air yang membawa material tersebut kembali ke aliran utama sungai, maka material tersebut kemudian mengalami proses sedimentasi atau pengendapan. Setelah pengendapan dan menjadi solid, area yang semula kosong kemudian berubah menjadi daratan atau lahan dengan permukaan tanah. Selanjutnya, pemanfaatan lahan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dataran banjir banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemukiman warga. Sebenarnya, hal ini cukup berbahaya mengingat area tersebut memiliki potensi besar untuk tersapu banjir apabila debit aliran sungai mencapai titik tertentu. Untuk masyarakat yang sedang mencari lahan untuk tempat tinggal yang berada di sekitar sungai, ada baiknya mengetahui asal-usul lahan tersebut. Hal-hal yang perlu dicari tahu antara lain, apakah lahan tersebut termasuk area dataran banjir? Adakah potensi banjir di area lahan yang hendak dibeli? Apakah lahan yang akan dibeli di-plot sebagai lahan pemukiman warga? Ketika semua pertanyaan tersebut mengindikasi jawaban yang positif untuk sebuah pemukiman yang sehat dan minim resiko, maka bisa melanjutkan transaksi ke tingkat berikutnya. Jika belum, ada baiknya mencari lahan yang lain. Selanjutnya, ada potensi resiko dari pemanfaatan lahan. Seperti yang disinggung pada bagian-bagian sebelumnya, dataran banjir mempunyai potensi resiko yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Curah hujan yang tinggi menjadi faktor utama penyebab banjir. Begitu juga keberadaan lahan hijau di sekitar aliran sungai yang beberapa di antaranya beralih fungsi sebagai pemukiman dan lain sebagainya. Ketika curah hujan tinggi, kemungkinan besar area dataran banjir akan tersapu oleh besarnya debit aliran air. Hal tersebut akan makin parah jika sudah tidak ada lagi tanaman-tanaman yang bisa menyerap air hujan di daerah hulu aliran sungai. Ketika daerah dataran banjir dimanfaatkan, beberapa potensi bahaya yang akan terjadi antara lain korban jiwa, area wilayah akan rawan terhadap penyakit, kerusakan bangunan. Masyarakat yang hidup di area tersebut perlu untuk dievaluasi dan diungsikan ke tempat lain, dan kerusakan konstruksi-konstruksi publik yang dibuat di lahan tersebut. Selanjutnya, manajemen risiko. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah risiko dari terjadinya banjir. Cara-cara yang dapat diupayakan antara lain floodplain management, floodplain control, dan floodplain regulation. Mari kita jelaskan satu persatu. Floodplain management. Manajemen risiko yang satu ini melibatkan komunitas untuk mengupayakan pencegahan dan penurunan risiko banjir. Yang terlibat dalam upaya ini antara lain pihak pemerintahan, komunitas terkait, dan pemilik properti di area tersebut. Kegiatan yang diusahakan melalui upaya ini antara lain penetapan batas dataran banjir, membuat zonasi pemanfaatan lahan dengan memperhatikan risiko banjir pada area tersebut, mengawasi pemanfaatan lahan-lahan di bantaran sungai,
melakukan edukasi kepada masyarakat setempat yang tinggal di area sekitar sungai, menyusun rencana evakuasi jika terjadi banjir, dan merancang rencana penanggulangan banjir. Flood control. Metode yang satu ini langsung melakukan determinasi di area aliran sungai. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain membuat instalasi tanggul, membuat tumpukan karung pasir di bantaran sungai, atau mengupayakan penanaman vegetasi yang mampu menahan air di bantaran. Salah satu contoh penerapan metode flood control adalah upaya dari pemerintah DKI Jakarta untuk mengkonstruksi palung buatan di area dataran banjir. Dan yang terakhir, floodplain regulation. Upaya mitigasi ini dilakukan dengan cara membuat regulasi atau peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah. Misalnya, larangan untuk membuat bangunan permanen di daerah bantaran sungai atau dataran banjir. Peraturannya bisa juga berupa penjagaan lahan hijau vital yang berada di area hulu sampai hilir sungai. Dengan peraturan yang baik dan tegas pengaplikasiannya, maka risiko terjadinya kerugian akibat banjir dapat berkurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi floodplain. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.